Aku bukan untukmu. Chapter 21. Cinta pertama. Apa ada pekerjaan lain yang belum aku selesaikan? Tanya Freddy saat mereka masuk ke ruangan kerja Dion. Duduklah, pinta Dion setelah ia duduk di kursi putarnya. Freddy pun duduk di kursi yang berhadapan dengan Dion. Dion meraih remote kecil yang ada di sebelah keyboard komputernya. Kemudian menekan tombol berwarna merah ke arah pintu hingga terdengar bunyi klik dan pintu pun otomatis terkunci. Freddy sudah paham kalau Dion sampai mengunci pintu berarti ada hal serius yang ingin dibicarakan. Apa ada masalah? Tanya Freddy sedikit mengerutkan keningnya. Masalahnya ada padamu, jawab Dion seraya menatap Freddy dengan tatapan serius. Aku? Kening Freddy semakin berkerut dalam sambil menunjuk dirinya sendiri. Ia tak mengerti kenapa Dion menganggapnya sebuah masalah. Kenapa aku? Apa aku melakukan kesalahan? Freddy butuh penjelasan. Aku lihat kau bersikap sangat dingin pada Reno. Bahkan cenderung terlihat sangat marah. Kau ada masalah apa dengannya? Tanya Dion sambil menyilangkan tangan di dadanya menunggu jawaban dari Freddy. Freddy menghela nafas sambil menoleh ke arah lain dengan raut wajah yang langsung berubah kesal. Malas rasanya Freddy membahas itu sehingga ia pun memilih diam. Melihat Freddy yang hanya diam dengan raut menyebalkan, Dion mendesah kasar lalu berkata, "Kalau kau ada masalah, lebih kau selesaikan masalahmu di luar. Jangan dibawa-bawa ke tempat kerja." Lalu melampiaskannya pada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Dan karena kau sudah terlanjur membawa masalah itu ke hadapanku, maka kau harus memberitahuku apa masalahnya. Aku tidak mau ada kesalahpahaman antara kau dan Reno. Baik kau maupun Reno, kalian berdua sama-sama sahabatku. Aku tidak ingin jika sampai kalian bermusuhan. Selain tak ingin kedua sahabatnya itu saling bermusuhan, Dion juga tak ingin Reno yang mulai bersemangat untuk memperbaiki hidupnya kembali jatuh karena sikap Freddy. Freddy masih bungkam. "Freddy, bicara," pinta Dion. Freddy masih bungkam dan membuat Dion kesal. "Freddy, bicara atau Mama berselingkuh dengan Paman Herlan." Mendengar jawaban Freddy, Dion langsung terkejut dibuatnya. "Apa? Mama mau selingkuh dengan papanya Reno?" Tanya Dion berharap apa yang baru saja didengarnya itu tidak benar. "Ya, Mama berselingkuh dengan Paman Herlan," jawab Freddy menegaskan. "Tidak, aku tidak percaya itu. Kau tahu dari mana kalau mereka berselingkuh?" Tanya Dion masih tak yakin. "Seorang pria ada di rumah seorang wanita di jam 3 malam, apalagi kalau bukan berselingkuh." "Mungkin Paman Herlan ada keperluan dengan mamamu?" Dion memberikan jawaban yang cukup masuk akal, meskipun hati kecilnya meragukan jawabannya sendiri. Mama bahkan sampai berbohong untuk menutupi kebusukan mereka. Dia bilang Paman Herlan baru menolongnya dari perampok yang mengadangnya saat pulang dari pesta Bibi Amira. Tapi saat aku bertanya langsung pada Bibi Amira, dia tidak membuat pesta sama sekali, ungkap Freddy menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Freddy, Dion pun tak punya pembelaan lain. Tapi memang kenyataan itu sulit untuk dipercaya. Kalau memang mereka tidak ada hubungan terlarang, untuk apa juga Amira harus berbohong seperti itu? Tapi sepertinya Reno tidak tahu masalah ini. Kalau dia tahu, dia pasti akan sangat marah. Kau tahu sendiri kan, kalau dia sangat membenci Paman Herlan. Iya, aku rasa begitu. Tapi setiap kali aku melihat dia, aku teringat pada Paman Herlan. Jadi aku tidak bisa mengendalikan suasana hatiku di depannya, balas Freddy. Tapi akan lebih baik kau bersikap biasa pada Reno. Aku tidak ingin sikapmu membuat semangat dia kembali hilang. Aku minta tolong padamu. Dia baru saja bangkit. Jangan buat dia kembali jatuh, pinta Dion memohon pada Freddy. Aku yang salah. Tidak seharusnya kau bersikap seperti itu pada Reno yang jelas tidak tahu apa-apa, kata Freddy. Dia ada di posisi yang sama sepertiku. Kalau begitu kenapa kau tidak bicara pelan-pelan saja padanya dan kalian cari solusi bersama dari permasalahan ini, usul Dion. Kau yakin dia juga harus tahu masalah ini? Bagaimana kalau dia down dan kembali kehilangan semangatnya? Kau tidak mau itu terjadi, bukan? Freddy sedikit mengerutkan keningnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, akan lebih baik kalau dia tahu masalah ini daripada dia tahu kau menyembunyikan masalah ini darinya. Aku khawatir kalau tanpa sengaja dia tahu kau menyembunyikan masalah ini darinya, dia akan marah padamu dan membencimu, ujar Dion. Baiklah, nanti aku coba bicara padanya, kata Freddy. Ya sudah, kita makan siang dulu.
Nanti aku temani saat kamu membicarakan masalah itu dengannya, ujar Dion yang kemudian bangkit dari tempat duduknya diikuti oleh Freddy. Di tempat lain, Bintang yang sedang sibuk merevisi naskah mendapat email dari sutradara Gio. Ia langsung membuka email tersebut yang ternyata itu adalah data-data para artis yang hendak diaudisikan untuk casting film. Bintang membaca data para artis itu, mengamatinya satu persatu, sambil mencocokkan dengan karakter yang ia buat pada naskahnya. Setelah semua data artis itu ia amati, Bintang mendapati ketidakcocokan karakter pada beberapa artis yang ditunjuk untuk memerankan tokoh yang dipilih. Tanpa menunggu berlama-lama, Bintang langsung menghubungi sutradara Gio. "Halo, selamat siang Pak Bintang," sapa sutradara Gio dari seberang telepon. "Selamat siang Pak Gio," balas Bintang. "Saya sudah membaca semua data-data para artis yang akan diaudisikan untuk casting film. Tapi ada beberapa yang saya kurang setuju untuk memerankan karakter yang dipilih," ujar Bintang. "Boleh disebutkan siapa saja yang menurut Pak Bintang kurang cocok?" tanya sutradara Gio. Bintang pun menyebutkan siapa saja yang ia rasa kurang cocok untuk memerankan tokoh yang ia buat. "Saya ada beberapa rekomendasi artis yang aku rasa cocok untuk memerankan peran itu," ujar Bintang. Setelah ia menyebutkan beberapa artis yang kurang cocok untuk memerankan peran tersebut. "Siapa yang menurut Pak Bintang cocok memerankan peran itu?" tanya sutradara Gio. Bintang kembali menyebutkan artis yang ingin ia rekomendasikan kepada sutradara Gio. "Bagaimana menurut Pak Gio?" tanya Bintang. "Mereka memang cukup bagus dalam memerankan beberapa peran di film yang pernah mereka bintangi," kata sutradara Gio menanggapi. "Nanti akan saya pertimbangkan dan bicarakan dulu dengan Pak Nathan." "Baiklah, saya tunggu kabarnya." "Baik Pak Bintang, saya akan segera memberikan kabar setelah keputusan didapat," kata sutradara Gio. "Terima kasih Pak Gio." Bintang lalu mengakhiri panggilan itu dan kembali menaruh ponsel pada tempatnya semula. "Aku ingin film ini berjalan dengan sempurna, karena ini adalah cerita cintaku dengan wanita keras kepala yang sama sekali belum pernah aku temui," batin Bintang. Ia kembali teringat pada Sena. "Sena, aku tahu saat ini kau sedang sedih karena belum mendapat kepastian dari mamamu. Andai saja kau mau mendengarku dan menerima bantuanku. Tapi sayang, keras kepalamu mengalahkan segalanya.